Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NPM 200106119 dari kelas B. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Di sini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Langsung saja untuk materi yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Pertama, bentuk umumnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bentuk umum dari persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, yaitu AN Y pangkat N plus AN min 1 Y pangkat N min 1 sampai dengan A2Y pangkat aksen plus A1Y aksen plus A0Y sama dengan Rx dengan koefisien AN min 1 sampai A0 adalah konstanta dan AN tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini solusi umum persamaan di atas dapat dinyatakan, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH-nya itu adalah C1 dikali dengan Y1 ditambah C2 dikali dengan Y2 sampai dengan Cn YN. Nah, ini merupakan solusi homogen. Nah, sedangkan untuk YP merupakan solusi khusus yang berkaitan dengan fungsi Rx. Solusi ini dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Nah, jadi ada dua metode ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam penentuan solusi khusus YP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabelnya. Di sini aturan dasarnya. Yang pertama, jika Rx pada kolom pertama bukan solusi homogen YH, maka pilih YP yang sesuai pada kolom kedua. Kemudian aturan yang kedua, koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusi YP beserta turunan-turunannya ke persamaan diferensial awal. Nah, ini untuk aturan keduanya, yaitu jika YP pada langkah 1 merupakan solusi YH, maka kalikanlah YP tersebut dengan X atau X pangkat 2. Kemudian, koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusi YP beserta turunan-turunannya ke persamaan diferensial awal. Nah, lalu aturan yang ketiga, jika Rx merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi pada kolom pertama, maka pilih YP yang merupakan penjumlahan fungsi-fungsi yang sesuai pada kolom kedua. Kemudian, koefisien tak tentunya diperoleh sebagaimana langkah 1 dan 2. Nah, selanjutnya, berdasarkan aturan dasar langkah-langkah menentukan YP dengan metode koefisien tak tentu, antara lain, nah ini untuk langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama ada tentukan solusi umum homogen. Yang kedua, selidiki apakah YX merupakan solusi dari YH. Jika tidak, gunakan aturan 1, dan jika iya, gunakan aturan yang kedua. Kemudian, tentukan konstanta-konstanta YP yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Carilah solusi persamaan diferensial dari Y aksen-aksen ditambah 4Y sama dengan 12X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurang dengan 6X. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita pertama menggunakan solusi homogen. Lambda pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini lambdanya itu berarti plus minus 2i. Kemudian untuk YH-nya sama dengan C1 cos 2X ditambah dengan C2 sin 2X. Nah, lalu kita mencari solusi partikular. Nah, ini untuk solusi partikularnya, maka Rx sama dengan ini 12X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurang dengan 6X. Sehingga YP sama dengan K3 X pangkat 3 ditambah K2 X pangkat 2 ditambah K1 X ditambah K0 tidak boleh sama dengan YH.
Lalu untuk YP aksen-aksen sama dengan 6K3X ditambah 2K2. Lalu kita akan mensubstitusinya. Nah, ini Y aksen-aksen ditambah 4Y. Ini soalnya teman-teman sama dengan 12X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurang 6X. Nah, kita masukkan saja Y aksen-aksen ditambah 4Y, yaitu 6K3X ditambah 2K2 ditambah 4. Ini nilai Y-nya, yaitu K3X pangkat 3 ditambah K2X pangkat 2 ditambah K1X ditambah K0. Ini diturunkan sama dengan tetap. Kemudian menjadi 4K3X pangkat 3 ditambah 4K2X pangkat 2 ditambah 6K3 ditambah 4K1X ditambah dengan 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 12X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurang 6X. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh 4K3-nya itu sama dengan 12 atau K3 sama dengan 3. Ini 12 dibagi 3 itu 3. Kemudian 4K2 sama dengan 16 sehingga K2-nya itu 4. Kemudian 6K3 ditambah 4K1 sama dengan min 6 sehingga K1-nya itu min 6. Kemudian 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0 sehingga K0-nya itu min 2. Nah, di sini kita mencari solusi partikularnya, yaitu YP sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 2. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman. Kemudian, maka solusi umum dari persamaan diferensial yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, ini untuk rumus yang tadi, maka menghasilkan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 2. Nah, ini untuk materi yang kedua ada persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial order 1 dengan bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman. Mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Kita ingat lagi ya teman-teman, mata kuliah kalkulus dulu bahwa turunan total dari suatu fungsi f sama dengan fx, y itu bisa dinotasikan dengan df. Dan kita definisikan sebagai df sama dengan fx, x, y dx ditambah fy, x, y dy. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai persamaan diferensial eksak pada suatu daerah R dari bidang xy jika terdapat suatu fungsi fxy sedemikian sehingga, nah ini berlaku fxy, xy sama dengan my, xy dan fyx, x, y sama dengan nx, x, y untuk semua x, y itu di R. Nah, kemudian fungsi fx, y yang memenuhi persamaan di atas, persamaan ini dinamakan fungsi potensial dari persamaan diferensial. Sehingga dapat ditulis df, x, y itu sama dengan 0. Nah, ini untuk teorema dari persamaan diferensial eksak. Untuk teorema yang pertama, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial eksak. Misalkan diberikan persamaan diferensial eksak m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Maka solusi umum persamaan diferensial ini adalah fungsi f x, y sama dengan c. Kita misalkan c adalah konstanta, di mana fx, y memenuhi fx, x, y sama dengan m, x, y dan fy kan fx, x, y sama dengan m, x, y dan fy, x, y sama dengan n, x, y. Nah, ini tadi. Kita lanjutkan untuk pembuktiannya. Nah, kita tulis kembali persamaan diferensial dalam bentuk mx, y ditambah nx, y dy per dx sama dengan 0. Sehingga dengan asumsi eksak diperoleh fx, x, y ditambah fy, x, y dy per dx sama dengan 0.
Nah, ini kita misalkan fx dan fy. Sehingga fx, y sama dengan c untuk sebarang c, di mana c itu konstanta. Nah, kita lanjutkan. Untuk teorema yang kedua, misalkan Mn dan turunan parsial pertama My, Ny itu kontinu dalam suatu daerah R pada bidang Xy, maka persamaan diferensial biasa Mx, y dx ditambah dengan Nx, y dy sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensial biasanya. Ini bisa dikatakan eksak untuk semua x, y di R jika dan hanya jika My x, y sama dengan Ny x, y. Nah, ini untuk pembuktiannya. Kita andaikan persamaan diferensial tersebut itu eksak, maka berdasarkan definisi keeksakan, terdapat fungsi fx, y sedemikian sehingga fx-nya itu sama dengan m dan fy-nya itu sama dengan n. Nah, dengan menggunakan turunan parsial, diperoleh fxy sama dengan my, dan fyx sama dengan nx. Nah, karena my dan nx kontinu di R, maka fxy dan fyx juga kontinu di R. Nah, sehingga fxy itu sama dengan fyx atau my itu sama dengan nx. Nah, sebaliknya nih teman-teman, jika persamaan tersebut dipenuhi, akan ditunjukkan bahwa terdapat fungsi potensial fx, y sedemikian sehingga fx, x, y sama dengan mx, y dan fy, x, y sama dengan nx, y. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan apakah persamaan diferensial berikut eksak atau bukan. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya itu 1 ditambah ln xy dx ditambah x per y dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan mx, y itu sama dengan ini 1 ditambah ln xy dan nx, y itu sama dengan ini x per y. Nah, maka my, x, y itu 1 per y dan nx itu sama dengan 1 per y. Nah, sehingga my itu sama dengan nx. Nah, ini terbukti bahwa persamaan diferensial untuk soal ini itu eksak. Kemudian contoh yang kedua, x pangkat 2y dx dikurang xy pangkat 2 ditambah y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, ini untuk penyelesaiannya sama, kita misalkan dahulu mx, y sama dengan x pangkat 2y dan nx, y sama dengan xy pangkat 2 ditambah y pangkat 3. Nah, maka kita peroleh my, x, y-nya itu x pangkat 2 dan nx-nya itu 2xy, ini untuk turunannya teman-teman. Sehingga, nah ini kelihatan ya, maka my itu tidak sama dengan nx. Nah, maka pada soal ini persamaan diferensial non-eksak. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jika persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0, tidak eksak pada domain D, akan tetapi persamaan diferensial mu x, y mx, y dx ditambah mu x, y nx, y dy sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial eksak. Maka mu x, y disebut dengan faktor integrasi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita langsung ke contohnya. Persamaan diferensial 4x ditambah 3y pangkat 2 dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, ini pertanyaannya, yang pertama, tunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut tidak eksak. Untuk pertanyaan yang kedua,
tentukan faktor integrasi dalam bentuk xn untuk n suatu bilangan bulat positif. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kalikan persamaan diferensial dengan faktor integrasi, kemudian carilah solusinya. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita jawab satu-satu ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama itu tunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut tidak eksak. Nah, kita misalkan dulu mx, y sama dengan 4x ditambah 3y pangkat 2 dan nx, y sama dengan 2xy. Nah, ini kita misalkan mx, y, kemudian ini kita misalkan nx, y. Maka do m per do y, x, y itu sama dengan 6y, ini turunan dari ini. Kemudian do n per do x, y sama dengan 2x. Karena do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, nah ini tidak sama ya teman-teman, maka terbukti persamaan diferensial ini tidak eksak. Kemudian untuk soal yang pertanyaan kedua, tentukan faktor integrasi dalam bentuk xn untuk n suatu bilangan bulat positif. Nah ini pertama kita bentuk persamaan diferensial baru dengan mengalihkan xn di kedua ruas sebagai berikut. Nah ini kita kalikan xn, maka 4x pangkat n plus 1 ditambah 3y pangkat 2 xn dx ditambah 2x n plus 1 y dy sama dengan 0. Nah, agar xn faktor integrasi, maka persamaan diferensial yang terbentuk harusnya persamaan diferensial parsial, yaitu memenuhi hubungan do 4x n plus 1 ditambah 3y pangkat 2 xn per do y sama dengan do dikali dengan 2x pangkat n plus 1 y per do x. Nah, ini per do y, ini per do x. Maka, menghasilkan 6yx pangkat n sama dengan 2 dikali dengan n plus 1 x pangkat n y. Nah, ini maka menghasilkan nilai n-nya itu 2. Nah, ini kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial. Nah, untuk soalnya 4x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2 x pangkat 2 dx ditambah dengan 2x pangkat 3 y dy sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan f adalah fungsi yang memenuhi keeksakan dari persamaan diferensial. Maka berlaku do f per do x, x, y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2 x pangkat 2 dan do f per do y, x, y sama dengan kita lanjutkan. Dan do f per do y, x, y sama dengan 2x pangkat 3y. Nah, ini do f per do y-nya, sedangkan ini do f per do x. Nah, lalu kita integralkan secara parsial terhadap x pada persamaan pertama, maka diperoleh fx, y-nya itu x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 x pangkat 3 ditambah himpunan tak kosong dari y. Nah, selanjutnya untuk mencari fungsi pi yang memenuhi, substitusikan pada persamaan kedua. Do f per do y, x, y itu sama dengan 2y x pangkat 3, 2y x pangkat 3 ditambah dengan pi aksen y sama dengan 2y x pangkat 3. Kemudian pi aksen y itu sama dengan 0 karena ini dikurang ini itu habis. Nah, maka pi y itu sama dengan c. Kita misalkan c ini adalah konstantanya. Nah, jadi fungsi yang memenuhi adalah fx, y. Kita lanjutkan. Jadi, fungsi yang memenuhi adalah fx, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 x pangkat 3 ditambah c.
Nah, ini akibatnya solusi dari persamaan diferensial adalah X pangkat 4 ditambah Y pangkat 2, X pangkat 3 ditambah C sama dengan C1. Maka X pangkat 4 ditambah Y pangkat 2, X pangkat 3 itu sama dengan C. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.